Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Ilham Kajuna Praja. Kali ini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Di dunia ini, terdapat bagian kelompok yang biasa disebut dengan kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Pada dasarnya, etnis minoritas untuk sebagai besar umumnya tidak mendapatkan perlakuan yang baik terhadap kelompoknya, yang akhirnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang hampir sebagian besar sering dialami oleh etnis minoritas. Salah satu model etnis yang saat ini memiliki perlakuan buruk dan pelanggaran hak asasi manusia pada kelompoknya adalah etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, sehingga banyak yang melarikan diri kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga. Berbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya antara lain tindakan genosida sejak 1978 dengan tujuan untuk mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan sebagai imigran ilegal. Pada tahun 1978, terjadi pula operasi militer masif yang dikenal dengan nama Operasi Nagamin atau Dragon King untuk menghilangkan imigran ilegal. Bahkan pada tahun 2012, sejak terjadinya konflik 10-20 Juni 2012, sedikitnya 650 warga negara etnis Rohingya tewas, sekitar 1.200 warga dinyatakan hilang, dan 50 warga kehilangan tempat tinggal. Realitas tersebut menunjukkan pembantaian Muslim Rohingya bukan hanya konflik sekatarian semata, namun sudah mengarah pada genosida, sehingga diperlukan tindakan hukum internasional untuk mengatasi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Sebelum tahun 1998, penegakan HAM secara internasional menggunakan peradilan ad hoc. Contohnya, peradilan HAM ad hoc yang diinisiasi PBB adalah International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Hal tersebut menimbulkan keinginan dunia internasional untuk membentuk mekanisme internasional dalam penegakan HAM. Melalui satu negosiasi pada 17 Juli 1998, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Statuta Roma yang merupakan pengaturan dasar bagi berdirinya ICC. Oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan, apakah kasus Rohingya dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional? ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut sungguh-sungguh tidak mau, unwilling, atau tidak mampu, unable, untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan penjelasan pasal 17 Statuta Roma, indikator mengenai unwilling atau unable pada dasarnya berlaku pada negara yang telah meratifikasi. Bagi negara yang belum meratifikasi, seperti pada negara Myanmar, maka dasar agar ICC dapat melaksanakan kewenangannya dapat dilihat dalam pasal 12 Statuta Roma. Pasal tersebut menjelaskan apabila suatu pelanggaran terjadi pada negara yang bukan pihak ratifikasi statuta, maka harus mengajukan pernyataan yang dilakukan ke kantor panitera bahwa negara tersebut menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC. Selanjutnya, ketentuan pasal 13 Statuta Roma juga dapat dijadikan landasan berlakunya ICC atas kasus Rohingya. Pasal 13 mengatur bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksi penanganan terhadap pelanggaran HAM berat apabila kasus tersebut diajukan oleh negara peserta statuta atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB sesuai dengan bab 7 Piagam PBB dan atas inisiatif dari penuntut ICC. Oleh karena itu, menurut saya, kondisi sistem peradilan nasional Myanmar yang tidak mampu berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan kasus etnis Rohingya sekaligus mengadili pelaku pelanggaran HAM menjadi salah satu bukti pemenuhan indikator ketidakmampuan negara atau unable. Hal ini memperkuat kedudukan ICC untuk mengambil bagian dalam penyelesaian kasus etnis Rohingya di Myanmar. Dalam hal ini, PBB mempunyai tanggung jawab melakukan tindakan untuk melindungi sebuah populasi dari genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa negara Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris merupakan 5 negara yang memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB. Dan terkait konflik Rohingya, ternyata ada kepentingan berbeda dari Cina dan Rusia. Cina dan Rusia tercatat hampir menolak seluruh resolusi PBB yang bersifat intervensi, terutama intervensi militer. Oleh karena itu, dalam kasus Rohingya tidak ada tindakan intervensi secara langsung dari PBB. Sehingga, peran PBB dalam kasus Rohingya hanya sebatas mengeluarkan resolusi kecaman pelanggaran HAM terhadap Rohingya, di mana resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, hanya mencerminkan pendapat dunia. Dan selain itu, PBB mengatur badan pengungsi atau UNHCR, tetapi peran UNHCR di sini hanyalah sebagai pembantu saja dan bersifat sementara. Mereka tidak dapat menembus kejahatan yang diambil oleh pemerintah Myanmar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.